Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami kembali lagi mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, pimpin dan terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah berilah tumpangan. Ada istilah umum yang sering kita dengar, ya, adalah bahwa tamu itu raja. Dalam Alkitab istilah tersebut tentu bukan sekedar slogan saja. Biasa di rumah makan ya itu juga kan, bahwa tamu konsumen adalah raja. Tetapi sesungguhnya hakikat hidup orang percaya atau anak Tuhan memang harus demikian. Nah, itu malah harus sungguh kita usahakan. Dalam Roma 12:13 berkata, usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Jadi memang ini harus kita upayakan. Ya. Bahkan menunjukkan juga adalah salah satu tugas dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 di sana dikatakan, karena itu penilik jemaat atau penatua atau majelis atau hamba Tuhan haruslah suka memberi tumpangan. Ya, itu. Dan tentu dilakukan dengan tanpa pamrih atau tidak ada istilahnya bersyarat begitu ya. Dalam Petrus 4 ayat 9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, pertanyaannya adalah apa alasan kita atau apa dasar bagi kita memberi tumpangan? Nah, ada dua hal. Yang pertama, karena kita juga adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dalam perjanjian lama, Allah Yahweh sendiri pernah menyampaikan kepada umat Israel untuk memberi tumpangan kepada orang asing atau pendatang. Karena dahulu kamu pun adalah orang asing dan pendatang. Nah, ini hendak menyingkapkan bahwa Tuhan tidak inginkan kita menjadi buta dengan segala yang kita miliki di dunia ini. Karena ini hanyalah ujian iman, dan dunia ini atau bumi ini, tempat ini hanyalah sementara. Kita diberi rumah bukan untuk dikuasai dan menguasai, bukan untuk dinikmati seorang diri saja, melainkan haruslah kita pakai dan pergunakan untuk juga boleh menjadi berkat. Ya, jadi itu hal yang harus dipahami. Mengapa kita harus memberi tumpangan? Yang kedua, karena dengan demikian itulah bukti kasih kita kepada Allah. Dalam firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan orang yang mengasihi Allah harus hidup dalam kasih atau harus saling mengasihi. Nah, salah satu perwujudan kasih kita kepada Allah dan sesama adalah memberi tumpangan. Nah, Yesus pernah berkata, sesungguhnya jika kamu telah memberi tumpangan kepada salah seorang yang paling hina ini, maka engkau telah mengasihi aku atau melayani aku. Matius 25 ayat 35 hingga 38. Nah, sikap kita dalam memberi tumpangan seperti apa? Itu harus kita ketahui. Yang pertama adalah menurut Ibrani 13, 1 dan 2 yang kita baca tadi. Pertama adalah mari menerima mereka dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian dikatakan. Kemudian ini bisa kita teladani dari sikap Abraham dalam menyambut tamu. Ya. Yang pada waktu itu adalah justru Allah sendiri dengan mengambil rupa seperti teofani begitu ya. Apa yang dilakukan Abraham? Ia bersuka cita dengan dia berlari menyambut mereka. Kemudian ia merendahkan dirinya serta memohon dan bersujud sampai ke tanah. Dan dia sopan memperlakukan mereka dan menawarkan pelayanan dengan santun. Ya, dikatakan jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Ini yang dilakukan Abraham. Yang kedua adalah apa? Dia memberi yang terbaik.
Lalu Abraham berlari dan mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, ya. Nah, ini hal yang menarik. Bandingkan juga dengan pelayan seorang kepala penjara, ya, terhadap Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 33 sampai 34. Kemudian kisah perempuan Sunem, ya, dan kisah Maria dan Marta yang ketika Yesus mau melayani, dia sempat mampir dulu ke rumahnya Lazarus, ya, Marta dan juga Maria, dan sungguh mereka boleh menjamu, mereka boleh memberi tumpangan kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi, mengapa kita harus demikian melakukannya? Di dalam ayat yang kita baca, Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, sebab dengan berbuat demikian, dengan memberi tumpangan, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, jadi kita sungguh tidak menyangka dan kita juga tidak pernah berharap bahwa kita melakukan itu karena dengan motivasi itu. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukannya, pasti, ya, hal yang indah, hal yang mulia, hal yang agung, dan terlebih berkat Tuhan tidak pernah akan, ya, menjauh dari kehidupan kita. Karena Tuhan sendirilah yang akan memberkati orang-orang yang telah memberi tumpangan kepada siapapun, apalagi kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk hidup di dalam firman Tuhan ini dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh boleh diberkati lagi dan diingatkan tentang tugas tanggung jawab kami. Salah satunya adalah memberi tumpangan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi bagian, untuk boleh menjadi rumah, menjadi tempat, dan menjadi sarana untuk setiap orang boleh mampir dan tinggal dan boleh menikmati kasih bersama dengan Tuhan dengan mereka ada di tempat atau di rumah kami. Dan dengan demikian Tuhan boleh dipermuliakan dan mereka boleh mendapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan firman. Jadilah orang-orang yang memberi tumpangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.